Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini kita akan mulai untuk pengujian awal ya yang akan dilakukan pada penelitian ini. Di mana di sini saya akan membuat konfigurasi manual yang menggunakan saja satu ISP saja. Ini ISP satu. Oke, di sini bisa dilihat internet yang saya ambil itu berasal dari NetInstri UBB yang terhubung dan disalurkan menuju ISP satu via kabel via kabel LAN. Tapi untuk via WLAN, via WLAN, jadi secara wireless. Oke, nah dari ISP ini dia akan menyalurkan kembali internet yang didapat dari wireless itu via kabel LAN menuju ke router admin. Nah dari router admin dia akan menyalurkan kembali ke laptop lain dan juga laptop dan juga smartphone. Jadi di sini kliennya ada dua, ada laptop, ada juga handphone. Oke, dan untuk IP-nya saya buat DHCP di mana networknya itu di 192.16.1.0 dengan prefix 24. Oke, kita langsung saja ke bagian ESP-nya. Oke, di sini ESP routernya, router admin. Ini bisa dilihat, kita sudah ada punya dua klien. Ada 77S yang mana ini adalah smartphone-nya. Lalu laptop Aji, ini adalah laptop klien yang saya pakai untuk melakukan recording kita. Adapun pengujian yang kita lakukan di sini, kita akan melakukan streaming dalam kondisi HD, dan juga bersosial media. Sosial media di sini saya akan melakukan Instagram, scrolling Instagram. Oke, ini tampilan dari Instagramnya. Oke, itu seperti ini. Nah, jadi enak ya. Jadi ada yang YouTube, dan juga yang dari Instagram. Lalu yang ketiga, sini saya akan melakukan ping ke 888 guna mendapatkan informasi terkait dengan uh, delay, jitter, packet loss. Jadi untuk mendapatkan informasi terkait dengan delay, jitter, packet loss agar bisa dihitung, kita memerlukan informasi dari ping tadi, ping request. Jadi saya matikan dulu karena bisa, apalagi CMD, prompt, lalu saya lakukan ini ping ke 888. Oke, kita jalan ya. Oke, lalu setelah itu, setelah kegiatan aktif lain ini, saya akan menampilkan, saya mengcapture situasi jaringan yang menggunakan WiShark. Untuk waktunya kita akan mulai sampai 7 menit saja. Oke, ini sudah 7 menit. Sekarang kita tinggal menunggu sampai scoring-scoringnya. Jadi untuk ini, ini kalau misalnya kita lihat untuk coba eksperimenkan dulu ini, kita coba cek bandwidth-nya. Sini ada sampai 4 sampai 3 Mbps. Bisa naik lagi sampai 10 Mbps sampai 30. Hanya saja situasinya di sini kita menggunakan Wi-Fi seri, sehingga terkadang bandwidth yang didapat itu uh, kejetting. 30, kadang jadi 15, kadang jadi di bawah itu. Tapi penggunanya itu lancar. Oke, sini sebab ini story. Ini dia naik sendiri kan bandwidthnya.
Terus punya seberapa dan lagi kita kondisi di ping ini ya ada sekitar fluktuasi timeout ya karena di sini jaringan di sini sedang tidak baik. Oke, tapi hopefully chatnya ya sih jalan ya walaupun ada fluktuasi. Bisa 7 menit. Oke, sekian dari pengujian pertama yang saya bahas. Selanjutnya kita akan beralih ke pengujian kedua, di mana kita mengkonfigurasi sama hanya saja di sini ada tambahan data optimizator untuk menjalankan script stress test guna menaikkan CPU load pada ISP1. Lalu kita akan lihat bagaimana kondisi dari jaringan ketika dilakukan stress test. Oke, sekian. Kita lanjut ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini kita akan mulai untuk pengujian awal ya yang akan dilakukan pada penelitian ini. Di mana di sini saya akan membuat konfigurasi manual yang menggunakan saja satu ISP saja. Ini ISP satu. Oke, di sini bisa dilihat internet yang saya ambil itu berasal dari NetUnsri UBB yang terhubung dan disalurkan menuju ISP satu via kabel via kabel LAN. Tapi untuk via WLAN, via WLAN, jadi secara wireless. Oke, nah dari
ISP ini dia akan menyalurkan kembali internet data dari WAN itu via kabelan menuju ke router admin. Nah, dari router admin dia akan menyalurkan kembali ke laptop lain dan juga laptop dan juga smartphone. Jadi di sini kliennya ada dua, ada laptop, ada juga handphone. Oke, dan untuk IP-nya saya buat TCP di mana networknya itu di 192.16.1.0 dengan prefix 24. Oke, kita langsung saja ke bagian ESP-nya. Oke, di sini ESP routernya, router admin. Ini bisa dilihat, kita sudah ada punya dua klien. Ada 77S yang mana ini adalah smartphone-nya. Lalu laptop Aji ini adalah laptop klien yang saya pakai untuk melakukan recording kita. Adapun pengujian yang kita lakukan di sini, kita akan melakukan streaming dalam kondisi HD, dan juga bersosial media. Sosial media di sini saya akan melakukan Instagram, scrolling Instagram. Oke, ini tampilan dari Instagramnya. Oke, itu seperti ini. Nah, jadi enak ya. Jadi ada yang YouTube, dan juga yang dari Instagram. Lalu yang ketiga, sini saya akan melakukan ping ke 888 guna mendapatkan informasi terkait dengan uh, delay, jitter, packet loss. Jadi untuk mendapatkan informasi terkait dengan delay, jitter, packet loss agar bisa dihitung, kita memerlukan informasi dari ping tadi, ping request. Jadi saya matikan dulu karena ada masalah. Apalagi CMD, prompt, lalu saya lakukan ini ping ke 888. Oke, kita jalan ya. Oke, lalu setelah itu, setelah kegiatan aktif lain ini, saya akan menampilkan, saya mengcapture situasi jaringan yang menggunakan Wireshark. Untuk waktunya, kita akan mulai sampai 7 menit saja. Oke, ini sudah 7 menit. Sekarang kita tinggal menunggu sampai scoring-scoringnya. Jadi untuk ini, ini kalau misalnya kita lihat untuk coba eksperimenkan dulu ini, kita coba cek bandwidth-nya. Sini ada sampai 4 sampai 3 Mbps. Bisa naik lagi sampai 10 Mbps sampai 30. Hanya saja situasinya di sini kita menggunakan bandwidth seri, sehingga terkadang bandwidth yang didapat itu uh, kejetting. 30, kadang jadi 15, kadang jadi di bawah itu. Tapi penggunanya itu lancar. Oke, sini sebab ini story. Ini dia naik sendiri kan bandwidthnya.
Terus punya seberapa dan lagi kita kondisi di ping ini ya ada sekitar fluktuasi timeout ya karena di sini jaringan sini sedang tidak baik. Oke, tapi hopefully testnya ya sih jalan ya walaupun ada fluktuasi. Bisa 7 menit. Oke, sekian dari pengujian pertama yang saya bahas. Selanjutnya kita akan beralih ke pengujian kedua, di mana kita mengkonfigurasi sama hanya saja di sini ada tambahan virtual utilisator untuk menjalankan script stress test guna menaikkan CPU load pada ESP1. Lalu kita akan lihat bagaimana kondisi dari jaringan ketika dilakukan stress test. Oke, sekian. Kita lanjut ke itu. Kita akan melanjutkan ke pengujian kedua. Ini agak lebih jelas sekali lagi. Saya akan mengambilkan untuk topologinya. Jadi di pengujian kedua ini kita akan menggunakan konfigurasi yang sama seperti yang dilakukan di pengujian satu. Hanya saya di sini ada penambahan metode administrator. Nah, metode administrator ini berfungsi untuk menjalankan script stress test agar untuk mengatur CPU load dari SP1. Jadi dari script test yang kita jalankan di administrator ini, kita akan menaikkan CPU dari SP1 agar masuk ke kategori overload. Oke, selebihnya sama untuk ini. Kita akan menggunakan dua klien.
kita akan maju ke bagian mikrotiknya dulu. Oke, sini saya sudah masuk ke mikrotik adminnya. Oke, ini hapus dulu ini. Oke, di admin kita menggunakan dua klien. Di sini ada HP, handphone, smartphone, dan juga laptop lain tempat saya mengambil video ini tadi. Oke, sini sudah saya tes yang semua. Jadi untuk pengujian kali ini, kalau sebelumnya kita cuma melakukan aktivitas biasa seperti streaming YouTube dan juga sosial media, di sini kita akan melakukan hal yang kurang lebih sama. Hanya yang berbeda, kita akan melakukan download besar juga untuk memperkaya situasi jaringan yang ditangkap via Wi-Fi nanti. Jadi saya akan download, untuk filenya saya akan download Ubuntu Desktop. Di sini saya download dulu. Oke, untuk YouTube, sini kita matikan dulu. Oke, di sini saya akan sedang YouTube juga dan kualitas HD ya. Lalu terakhir, di sini saya akan menjalankan ping ke 888 yang fungsi untuk menangkap uh, request agar bisa kita untuk hitung delay, jitter, dan loss-nya. Oke, di sini sudah berjalan. Nah, untuk waktunya, pada minggu ini sama seperti satu, kita akan mengambil waktu sebanyak 7 menit. Oke, di sini saya jalanin dulu. Saya jalanin 7 menit. Oke, ini bisa jalan. Selanjutnya, saya akan menaikkan CPU dari SP1. Di sini belum naik ya, karena saya belum menjalankannya. Oke, sini saya akan menjalankan terlebih dahulu uh, script CSS dari administrator. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke POV dari laptop administrator menjalankan script stress test. Oke, di sini saya sudah menjalankan script stress testnya. Oke, nama scriptnya main.py. Lalu hasilnya seperti ini. Oke, sini kita matikan dulu. Oke, jadi di script test ini kita karena kita menggunakan single ESP, kita kan hanya melakukan tes ke ESP1 saja. Di sini ada banyak caranya, ada via scan, ada via TCP, dan via UDP. Tapi yang paling efektif ini via UDP. Pertama-tama sebelum masuk ke menjalankan tesnya, kita coba cek dulu di ESP1. Oke, ini kondisi ESP1 sekarang ya. CPU loadnya sekitar 3%-an, di sini juga 5%. Frekuensinya 0,50. Oke, selanjutnya kita akan coba sambil untuk menjalankan script ini. Nah, ini biar lebih ini kita coba ini kita jalankan UDP nya. Oke, sini kita lihat. Nah, dia sudah naik ya. Jadi kita 100%-an. Nah, pada fase ini, ESP ini, kita akan cek di POV client apa saja dampak dari kenaikan CPU load sampai 100% ini. Apa saja yang pengaruhi di sini misalnya salah satunya ya. Yang ini dia keluar masuk gitu ya. Jadi harus coba login karena loadnya tinggi. Oke, salah satunya. Lalu untuk setelahnya kita akan kembali ke POV client untuk melihat bagaimana kondisi yang dialami ketika CPU dari SP ini overload. Oke, di sini bisa dilihat ya, CPU load setelah saya menjalankan script stress test di Illustrator, CPU load yang sebelumnya tadi di kisaran 0 sampai belasan persen, sekarang sudah naik sampai 100%. Nah, dari sini kita akan mengecek bagaimana kondisi jaringan ketika CPU load SP mencapai kondisi overload 100% ini. Ini kita bisa lihat ya. Oke, siangan. Lalu kita lihat di sini, mulai banyak timer ya. Jadi bisa dilihat ini delay-nya lama banget. 420, 100 ms. Delay-nya cukup tinggi. Lalu untuk download-nya masih berjalan. Video juga masih berjalan. Lalu kita cek kecepatannya. Di sini saya setting untuk XP1 kecepatannya sekitar 30 Mbps teman-teman. Oke, di sini cukup lama ya dia mengambilnya. Ini mulai agak sedikit lama dan sharingannya. Teman.
Kalau ada masalah ya, makin lambat sinyalnya. Ini kita lihat ada beberapa paket yang retransmission. Jalan juga. Di sini untuk delay-nya ini tinggi banget ini ya. Sampai 189 ms atau sekitar 1,8 detik. Ini cukup tinggi. Sini juga ada yang sampai 2 ms. Sangat tinggi sekali. Oke. Jadi di sini sinyalnya menjadi sekitar 3 jaman, 4 jaman, terus naik. Dari sebelumnya hanya sekitar berapa menit di bawah 1 jam. Sini saya akan coba untuk mematikan lagi dari si testnya, tes yang ada di laptop administrator. Kita lihat lagi di sini. Ini masih harusan ya. Tapi kita coba kecilin dulu. Kecilkan lagi, kita matikan edit ini. Ini sini turut ya, dia turun lagi jadi 0 sampai 100% kembali. Nah, sini ketika kita sudah menurunnya, dia tidak lagi dalam kondisi overload nih. Cuma CPU-nya masih cukup tinggi ya. Jadi ada sampai spike-nya sampai 30%-an. Kan sudah mulai normal lagi. Kita lihat kondisinya di sini. Oke, sini dia butuh recovery dulu. Masih jalan. Ini juga kita cek. Oke, lalu untuk ininya, sedang type recovery juga. Oke, masih jalan. Oke, ini sudah mulai lancar kembali ya. Oke, waktunya sekitar 3 menitan. Oke, di sini 3 menit ini saya akan jalani lagi untuk script test-testnya. Ah, Angkat lagi. Saya sudah naik lagi deh ya. Kalau teman-teman lihat di sini, yang jadi sekitar sana mana ini sangat tinggi sekali. Kita cek lagi, ini saya lancar ya. Ini juga detik kejam. Ini ada penurunan throughput ya. Sorry, bukan throughput, penurunan bandwidth. Sebelumnya itu sekitar 2 menit jadi 2,4-an. Oke, cek lagi di sini. Lalu kita tampilkan juga waktunya sini. Oke, di sini kita lihat. Oke, ini sudah masih di titik akhir dalam mana. Sini kita lihat, kita cek kembali, review kembali untuk delay-nya. Sini tinggi banget ya. Kita lonjakan terus. Jadi ada yang lebih tinggi lagi sebelumnya tadi 2 detik, ini sudah sampai menjadi 3 detik ya, untuk request-nya.
Lalu ini juga makin kecil untuk MB bandwidth yang diberikan. Ini dia. Ini kalau sini CPU 100%. Ini routernya bekerja sangat keras di YouTube. Ini sudah nggak bisa lagi dia HD, ternyata HD lagi. Dia ngelag kalau HD. Oke, dia muter-muter. Juga lama banget. Oke, saya rasa itu cukup. Sini sudah sampai 7 menit kita. Sudah habis. Oke, selanjutnya data dari hasil percobaan ini akan saya pakai untuk melakukan analisis kios sambutan untuk menentukan berapa persenan dari paket loss dan juga delay, jitter, serta throughput-nya. Oke, sekian dari video yang sekian dari video ini. Kita akan lanjut ke pengujian ketiga. Kita akan lanjut ke pengujian ketiga. Di sini di pengujian ketiga, agar lebih jelas untuk topologinya saya gambarkan lagi di menggunakan Ctrl Di sini kita menggunakan hasil dari konfigurasi OMT sudah dibuat sebelumnya, dijalankan sebelumnya melalui script Python. Lalu hasilnya, sini kita mempunyai dua ISP yang sudah terkonfigurasi ke masing-masing jaringan internet, yang satunya lewat NetUnsri, yang satunya lagi lewat hotspot pribadi. Lalu diarahkan ke router admin yang akan mengatur balancing PCC-nya agar sampai ke klien satu yang di laptop yang saya pakai ini dan juga klien dua yakni HP-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke konfigurasinya dan mikrotiknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di mikrotik, kita lihat dulu di DCP server. Di sini sudah ada dua klien ya. Yang di sini adalah klien ini adalah laptop klien satu yang saya pakai untuk merekam ini. Lalu yang kedua ini adalah dari si handphone saya. Oke, lalu untuk mengecek apa kalau bandwidth sudah berjalan, kita bisa mengecek untuk dari si kecepatan bandwidth dulu. Oke, di sini bisa dilihat bandwidth-nya sekitar 48 sampai 47 Mbps, yang mana ini gabungan dari SP1 juga SP2, yang menandakan load balance-nya sudah berjalan. Oke, sebelum itu saya mau aktifkan dulu untuk QQ-nya. Nah, fungsi dari QQ yang saya buat dua ini adalah untuk membatasi agar ketika kita mendownload file besar, traffic yang menuju XMP itu tidak uh, ke drop karena traffic XMP itu merupakan bagian penting dari apa gitu kan delay yang kan kita pakai untuk analisis kios nanti. Belum untuk yang di firewall mangle-nya saya aktifin dulu. Oke, sini sudah diaktifin ya. Oke, kalau udah lihat di sini, nah dia jadi seperti ini. Oke, jalan ya. Selanjutnya kita akan mulai untuk melakukan download file besar. Ini saya akan download Ubuntu. Oke, saya akan mulai Ubuntu. Lalu saya juga akan membuka streaming YouTube. Ini kita pakai ini aja. Oke, ini untuk sampai streaming itu dalam format HD. Nggak ada HD, enggak. Oke, terakhir kita akan melakukan KCMD. Kita melakukan ping 8888 on on ping T. Oke, sini sudah jalan ya internetnya. Selanjutnya, kita akan capture di watch. Kita akan lakukan capture, pengcapturean di Wireshark mulai dari awal.
dari awal. Jadi ini kita matiin dulu misalnya. Oke, 5 mm. Oke, di sini saya akan mengaktifkan Wireshark-nya. Saya aktifkan Wireshark-nya. Lalu saya jalankan untuk ini timernya 7 menit tadi ya. Ini kita lihat ini sudah jalan. Lalu kita lanjut lagi untuk menjalankan downloadnya. Nah, oke, di sini kita sudah menjalankan download. Lalu di sisi ini kita cek apakah QQ-nya sudah berjalan. QQ-nya sudah jalan ya. QQ-nya berjalan. Lalu untuk ini sudah jalan juga. Cek Wireshark-nya. Nah, di sini sisi dari tampilan Wireshark-nya tadi. Ini kenapa banyak yang mention? Karena ah, dari sisi venue yang dipakai, karena kita melakukan dua pesat, otomatis semua keba full hampir 70 sampai 80% traffic itu diarahkan untuk melakukan dua pesat. Sehingga ada traffic yang dikhususkan untuk ke ping ke SMP itu justru telat nyampainya, telat di reply. Ya, nanti ketika download besar ini ada beberapa paket yang disediakan. Nah, seperti paket ini misalnya. Oke, kita akan terus di sini sampai sekitar 7 menit. Pastikan apa kita ini aman, tutorialnya aman ya. Ini aman, oke aman. Kita cek timernya, 5 menit. Sini saya mau akan tunggu di sini sampai sekitar 5 menit.
Oke, sini kita lihat ya untuk bagian ini. Dia masih lancar. Lalu untuk download juga nggak ada masalah sama sekali. Masih jalan terus. Jadi semuanya masih berjalan lancar. Nah, tinggal kita menunggu hasil dari nah ini. Oh ya, kita belum ngecek ke pingnya. Ya, pingnya. Jadi sini pingnya berjalan lancar walaupun ada timeout beberapa. Jadi emang sangat lancar pingnya ya. Kita bisa coba untuk melakukan pas. Kom. Ya, di sekitar oke, sekitaran ini. Kita lihat di sini jalan semuanya. Oke, sini aman. Kita tinggal kembali ke Wireshark. Lalu untuk lihat ini tentunya sudah habis. Oke, sekian dari video yang dapat saya buat. Kedepannya dari hasil ini nanti akan saya tampilkan untuk hasil analisis kiosnya. Kita akan lanjut ke pengujian terakhir, yang pengujian part. Di sini kita menggunakan konfigurasi yang sama dengan yang konfigurasi load balancing presisi di pengujian 3 sebelumnya. Yang berbeda di sini, kita menambahkan peran laptop administrator yang berfungsi untuk menjalankan script stress test dan script stress test dan juga script monitoring otomatis. Oke, jadi di sini kita masih akan menggunakan dua klien ya, baik dari laptop dan juga dari HP. Nah, langsung saja kita di klien laptop sekarang, kita akan melakukan satu ping ke 88, di sini sudah saya lakukan. Lalu saya juga akan melakukan streaming YouTube, ada ya, skipper Movie, dan juga mendownload file besar. Dalam hal ini, saya akan mendownload Ubuntu Linux. Oke, sebelum itu kita jalankan dulu untuk clock-nya. Oke, nanti saya akan menjalankan di ini. Lalu kita klik dulu, download. Oke, di sini downloadnya sudah berjalan ya. Oke, sebelum saya menjalankan ini, saya akan menjalankan terlebih dahulu scriptnya di laptop administrator. Oke, si script yang sudah dijalankan, akhirnya kita akan menjalankan ke Wireshark-nya untuk menangkap castingan dari jaringan yang sekarang lagi berjalan. Lalu kita akan menjalankan menitnya sampai 10 menit. Oke, sini sudah berjalan. Jadi kita lakukan di sini. Lalu terakhir kita akan buka Telegram. Kenapa? Karena di sini Telegram berfungsi sebagai alat pemberi notifikasi yang memberitahu apa saja hal yang akan dilakukan oleh script ini. Entah itu nanti kalau misalnya terjadi seperti CPU SP1 tinggi, maka rasio akan dialihkan ke SP2. Lalu kalau dalam rentang waktu tertentu masih tetap tinggi, maka langsung akan dialihkan full ke ESP2 semua. Oke, di sini kita balik mulai lagi. Lalu di local install saya akan menjalankan script testnya, menjalankan menaikkan CPU dari ESP1. Kita lihat. Di sini kita menjalankan script monitoring. Jadi tampilannya seperti ini untuk script monitoring ya. Lalu kita akan menjalankan juga script stress test. Nah, di sini tampilannya seperti ini, script stress test. Kita bisa memilih mau stress test ESP1, ESP2 menggunakan apa. Sini ada via scanner yang menggunakan Nmap, lalu TCP test dan juga UDP test. Umumnya di sini cukup menggunakan UDP test saja. Di sini saya akan mencoba untuk menaikkan CPU dari ESP1. Oke, sini saya klik seperti ini. Lalu kita pergi ke Winbox.
lalu ke ESP1. Ini ESP1 ya? Ya, ini ESP1. Lalu kita lihat di sini CPU-nya dia naik sampai sekitar 100%-an. Nah, di sini sudah cukup tinggi ya untuk men-trigger dari si script monitoring ini tadi. Kita lihat di bagian script ini, ya, dia sudah berjalan. Oke. Jadi ada beberapa delay sebelum dia langsung masuk failover. Lalu kalau misalnya kita matikan, oke, mati. Lalu kita cek lagi di winbox, apakah dia sudah turun? Ya, di sini dia sudah turun jadi 1% kembali, oke. Nah, sementara itu di script off-nya. Nah, ini ketika dia masuk mode failover ya. Ini dia mengenablekan yang SP2, lalu mematikan SP1. Dan kalau misalnya sudah normal lagi, dia akan kembali menjalankan uh, format koneksi seperti sebelumnya. Lihat di sini di-enablekan semua lagi. Tanda kondisi jaringan sudah kembali seperti semula. Oke, sekian. Ini POV dari laptop administrator. Oh ya, tambahan untuk dari administrator juga. Di sini dia menyimpan log monitoring. Di mana log monitoringnya adalah kumpulan dari log-log yang sudah kita jalankan selama beberapa percobaan. Di sini kalau nggak salah yang saya ini, kalau misalnya lihat di sini contohnya bagaimana bentuk lognya, bentukan lognya seperti ini. Oke. Nah, sini misalnya ada developer, ada ini segala macam. Oke, sekian. Kita lanjutkan lagi ke pengujian yang di laptop lain. Lihat sini, SP1 dia sudah naik. Hasil dia kan ke SP2. Kita lihat di sini, di bagian ini, lihat. Nah, di sini semuanya 80% ke ISP2. Oke, lalu kita kembali lagi ke Telegram. Oke, setelah beberapa saat, kalau misalnya CPU ISP1 masih tinggi, dia akan langsung ke mode failover. Setelah beberapa saat, oke, di sini dia sudah langsung failover menuju SP2. Kalau di sini kita lihat, sini sudah full SP2 semua. Lalu kalau misalnya kita lihat di IP routes, nah di sini SP1, jalur SP1 sudah dimatikan yang load balancing dan juga yang no routing marknya sudah dimatiin juga. Lalu kita lihat di bagian ini, ya, dia masih ada timeout. Oke, masih ada sedikit timeout karena perubahan jaringan, tapi masih jalan lagi. Oke, lalu kita lihat lagi di bagian ini. Nah, di sini dia masih jalan ya, walaupun sempat terkendala karena lagi failover. Oke, kita kembali lagi ke Telegram. Lalu saya akan menonaktifkan dulu bit flash test yang menuju SP1. Kita tunggu sampai kondisinya kembali semula. Sini masih menit 7. Sekitar 3 menitan. Oke. Ini udah jalan ya. Jalan, oke. SP semula normal. SP terus udah kembali ke 60-40. Kita lihat di sini. Apakah dia sudah kembali? Oke, di sini sudah kembali lagi seperti normal, seperti semula. Kita pastikan aja dual balancing masih tetap jalan. Ya, dia kembali berjalan. Oke, oke, ini ada perubahan lagi karena SP2 tinggi. Pastikan ini tetap berjalan. Oke, masih tetap berjalan ya. Oke, teruskan ini tidak. Oke, masih tetap berjalan seperti semula. Oke, kembali lagi ke Telegram. Selanjutnya, saya akan menaikkan CPU SP2. Untuk itu kita kembalikan mode normal dulu ini, biar lebih enak kita mendengar. Oke, di sini sudah normal ya.
ke normal kembali. Lalu sekarang saya akan menjalankan script untuk tes dari menuju SPD. Oke. Nah, di sini sudah naik ya. Sudah naik. Kalau kita lihat di sini, ya semua via header satu. Oke, sorry. Via header satu semua. Dan di sini masih berjalan, walaupun ada fluktuasi ya, karena dia perpindahan uh, route dari sebelumnya SP utama ke SPBK. Oke, kita lihat lagi di Telegram. Oke, di sini dia langsung ke failover. Kita lihat lagi di sini perubahannya. Di sini sudah full 5 ya. Jadi semuanya sudah diarahkan ke ISP 1. Sini lapik kita notif Telegramnya. Lalu kita lihat, ya, di sini dia mengalami stop, sinyal stop, karena ketika masuk mode failover, otomatis semua data, semua traffic yang sebelumnya itu melewati ISP2, sebelumnya kan pas sudah failover ke SP2, maka koneksinya akan dihapus agar nantinya tidak terjadi timeout seperti ini di bagian sini. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal jalanin lagi aja untuk downloadnya. Kita coba ini, oke, yang belum jalan, kita coba jalanin lagi. Oke, sini dia sudah jalan lagi, oke. Jadi setiap dia failover, maka koneksi-koneksi sebelumnya yang terpecah, baik itu menuju SP2 full, ataupun sebelumnya dibagi menjadi SP1, SP2, akan direset semua ketika masuk mode failover. Itulah kenapa di sini jaringannya di ketika mendownload itu mati, tetapi ketika di ping, di bagian ping ini dia tidak. Oke, sini waktunya masih 3 menit ya sebenarnya. Kita kembali ke Telegram. Sini saya akan mematikan script uh, nya agar bisa kembali normal. Kita tunggu ya. Kita tunggu agar kembali normal. Oh iya, di sini saya belum melihat untuk bagian ini ya. Oke, di sini sempat tertentu juga. Oke. Nah, sekarang ini sudah kembali lagi ya, 60-40. Lalu kita lihat di bagian ini. Oke, kita tetap pada sedikit time out di sini ya. Kalau di sini. Walaupun ada time out sampai 3 kali atau 2 kali secara berturut-turut. Ini hal yang normal dalam perubahan fase menuju jika failover. Yang mana ketika kita di failover itu, traffic-traffic yang sebelumnya terbagi, itu otomatis harus lewat SP backup atau satu USB saja. Oke, di sini masih jalan, masih aman. Oke, waktu yang sisa tinggal 2 menit, 2 menitan lagi. Sini kalau kita lihat di bagian ini ya, oke ini masih aman saja, aman saja, saya rasa. Oke, 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 oke. Saya jaga kita akan sekalian hidupnya di sini. Masih tinggal 2 menit ya di bagian ini. Lalu untuk saya akan ulangi lagi untuk menaikkan CPU dari salah satu USB berarti sampai menunggu waktu habis. Oke, kita coba lagi kali ini menuju USB. Oke, masih ada lihat. Dia sudah kembali normal teman-teman. Bisa 30 detik lagi.
Oke, setelah 3 detik nanti kita akan melihat apa yang terjadi. Di sini dia masih nyaman, masih lancar. Di sini juga tidak ada masalah. Di bagian ping, di sini lancar jaya ya. Walaupun ada timeout, tapi sepenuhnya jalan alokasi pingnya dulu jalan di sini. Walaupun ada timeout banyak seperti yang kita lihat tadi, tapi MS-nya, delay-nya itu tidak itu sekitar 100-an. Oke, masih terkendali lah. Oke, oke, kembali lagi ke Waisak. Sini, kalau dari waktu sudah habis ya, oke, sudah habis, maka kita akan matikan. Oke, sudah mati. Oke, sekian dari demo untuk pengujian pet ini. Uh, Setelah ini, data yang dikumpulkan dari hasil pengujian ini akan dipakai untuk dilakukan analisis kios lanjutan guna melihat hasil total paket loss, delay, jitter, dan juga throughput selama pengujian ini berlangsung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.